warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maelisa dari Kebidanan Stikes Setza Saintika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang antenatal care atau ANC pada proses persalinan trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Baiklah, di sini saya akan membahas sedikit tentang pemeriksaan kehamilan pada trimester pertama, kedua, dan ketiga. Pemeriksaan kehamilan pada trimester 1. Pemeriksaan trimester pertama adalah tes screening prenatal rutin. Screening ini tidak menimbulkan risiko keguguran atau komplikasi kehamilan lainnya. Ibu tidak perlu melakukan sesuatu yang khusus untuk mempersiapkan screening trimester pertama. Ibu dapat makan dan minum secara normal sebelum tes darah dan pemeriksaan USG. Screening trimester pertama akan melakukan pengambilan darah dan pemeriksaan USG. Selama tes darah, tim perawat kesehatan akan mengambil sampel darah dan memasukkan jarum ke pembuluh darah di lengan. Pemeriksaan trimester pertama secara tepat mengidentifikasi sekitar 85% wanita yang mengandung bayi dengan sindrom Down. Sekitar 5% wanita memiliki hasil positif palsu. Artinya, hasil tesnya positif tapi bayinya tidak benar-benar mengalami sindrom Down. Trimester terpenting untuk perkembangan janin sebagai besar kasus keguguran dan cacat lahir terjadi pada trimester ini. Dalam trimester ini, struktur tubuh dan sistem organ janin berkembang. Trimester ini berjumlah dari 0 sampai 13 minggu. Selanjutnya, pemeriksaan kehamilan pada trimester kedua. Yang pertama yaitu pemeriksaan berat badan. Pemeriksaan pertama adalah pengukuran berat badan ibu hamil. Normalnya, pada berat badan ibu hamil akan mengalami penambahan sekitar 7-16 kg. Hal ini dipengaruhi oleh bobot janin yang dikandung, pembesaran ukuran payudara, plasenta, fetus, dan adanya cairan ketuban, pembesaran rahim, dan penambahan darah. Selanjutnya, pemeriksaan tekanan darah. Biasanya ibu hamil akan mengalami penurunan tekanan darah di usia kehamilan trimester kedua. Namun, penurunannya tidak boleh di bawah 90/60. Apabila tekanan darah turun dari batas tersebut, maka bisa berakibat pada gangguan kesehatan ibu dan janin. Penurunan yang terjadi dapat mengganggu fungsi organ tubuh karena sirkulasi darah yang tidak lancar. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan USG. Pemeriksaan USG atau ultrasonografik merupakan pemeriksaan yang wajib dilakukan pada ibu hamil trimester kedua. Tujuan pemeriksaan ini untuk mengecek kondisi janin dalam rahim, khususnya mengenai posisi ukuran tubuh, organ-organ apa saja yang sudah terbentuk, jenis kelamin, dan posisi plasenta. Selain itu juga dimaksud untuk melihat pergerakan janin. Umumnya, gerakan janin mulai terlihat jelas saat usia kehamilan memasuki usia ke-19 minggu. Kemudian, pemeriksaan denyut jantung. Pemeriksaan denyut jantung bertujuan untuk memeriksa kesehatan organ jantung bayi, apakah bayi tumbuh dengan normal atau tidak. Untuk mendengarkan dengan denyut jantung janin, biasanya dokter menggunakan alat fetal Doppler. Pemeriksaan ini dilakukan saat usia kehamilan di atas 17 minggu. Pengukuran fundus uteri. Fundus uteri adalah bagian puncak atas rahim, umumnya saat usia kehamilan mencapai 20 minggu. Dokter akan melakukan pengukuran tinggi fundus rahim dengan menggunakan alat meteran. Selanjutnya, pemeriksaan kehamilan trimester ketiga. Yang dilakukan pada pemeriksaan kehamilan trimester ketiga yaitu berat badan janin. Dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan untuk memperkirakan berat badan janin, seperti pengukuran fundus uteri, USG, dan melalui perhitungan akumulasi bobot badan ibu. Jika melalui pemeriksaan didapati bobot bayi kurang, maka ibu disarankan untuk meningkatkan konsumsi makanan yang bergizi dan mengalami pemeriksaan lebih lanjut. Tapi jika bobot bayi berlebih, maka ibu mungkin disarankan untuk melahirkan secara sesar. Selanjutnya, pemeriksaan posisi janin. Dokter dapat mengetahui posisi janin dalam rahim melalui pemeriksaan tersebut, sehingga dapat menyarankan metode persalinan sesuai. Ada 4 tahap pemeriksaan yang akan dilakukan dokter untuk mengidentifikasi kepala janin, bokong, tulang belakang, serta anggota geraknya. Jika hasil manuver Doppler belum cukup jelas, maka USG bisa dilakukan untuk membantu menemukan posisi bayi. Posisi bayi yang normal adalah kepala mengarah ke bagian bawah
bagian bawah. Bayi dikatakan sungseng jika posisi kepalanya berada di atas, sedangkan bokong dan kakinya berada di bawah. Selanjutnya, posisi janin. Dokter dapat mengetahui posisi janin dalam rahim melalui pemeriksaan menyarankan 4 metode. Selanjutnya, pemeriksaan gerak janin. Gerak janin setelah memasuki bulan ke-7, bayi dalam kandungan sudah bisa menunjukkan gerak aktif seperti menendang-nendang pada perut ibu. Kemudian, pemeriksaan detak jantung bayi. Memantau detak jantung bayi juga penting dilakukan untuk mengetahui apakah janin dalam kondisi normal atau adakah masalah tertentu pada bayinya. Selanjutnya, pada pemeriksaan trimester ketiga, kita harus melakukan pemeriksaan pada ibu juga. Yang pertama yaitu pemeriksaan lebar panggul, tes darah, dan tes stres. Tes stres ini merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk ibu yang memiliki kehamilan beresiko tinggi. Dengan demikian, dokter dapat menilai apakah bayi dapat bertahan melalui tekanan pada saat persalinan. Tes non-stres, pemeriksaan ini ditunjukkan untuk ibu hamil yang hamil anak kembar atau ibu hamil yang memiliki diabetes dan tekanan darah yang tinggi. Itulah sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.